Selamat sore, temu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Eh, Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang menginginkan perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar, ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya, itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya, karena negara ini sudah mulai berproses ya. Polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak. Dia mengatakan, ya ada dokter Andes, ada insinyur. Tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang notabene adalah ketua DPC PDI, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat. Sebelum mengajukan gugatan itu kami sudah mengirim surat kepada KPU, Semanam, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono ya. Hari Mulyono ini siapa, nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita berikan. Salam akal waras, merdeka. Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali ya. Kita masih jauh dari Danau Toba ya, di sebuah tempat ya, koordinatnya jauh dari Danau Toba ya. Ini pakai apa sih saya ini? Oke. Wifi yang kencang dulu. Halo pemirsa sekalian, ya ini hari apa sih ini?
hari Jumat Rabu ya, 25 Juni pukul 9:10. Ya, jadi dari apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Muhammad Taufik ya, yang sudah saya jumpain minggu lalu di Solo, di YouTube-nya dijelaskan bahwa adik angkatannya di UNS, Universitas Negeri Surakarta, yang bernama Eko Sulistyo, itu merupakan ex-ketua KPUD Solo, ya, di mana pada saat itu Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Nah, Pak Taufik itu menceritakan bahwa ya pada saat Joko Widodo mengajukan diri sebagai calon wali kota Solo, ia memiliki double degree. Ya. Ia memiliki dua gelar, yaitu doktorandus dan insinyur. Itulah menurut penuturan Dr. Muhammad Taufik yang menelpon langsung Pak Eko Sulistyo. Nah, ini kan sebenarnya temuan baru ya. Temuan baru sebelumnya kesaksian dari Pak Betor Suryadi, ya. Belum lagi penyangkalan atau bantahan dari Pak Kasmujo yang saya wawancarai langsung di rumahnya bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Joko Widodo, ya. Ya, sebenarnya ya kalau hukum berlaku sama untuk semua orang, ya, atau dikenal dengan azas equality before the law, maka Joko Widodo harusnya dipanggil oleh kepolisian. Karena apa? Karena video yang ditayangkan ya oleh televisi dan di YouTube dan diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada saat 2017, Joko Widodo mengatakan, saya bolak-balik ya menghadap Pak Kasmujo ya sehingga selesai, dan Pak Kasmujo galak katanya, dan terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, skripsi saya sudah selesai. Maksudnya di situ ya, kalau persepsi publik maupun wartawan yang menuliskannya itu tentu pembimbing skripsi, karena di berita online ya banyak dituliskan bahwa tahun 2017 Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Joko Widodo. Ya. Tahun 2015 dibantah oleh Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Dan pada saat saya wawancarai, Pak Kasmujo membantah lagi bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik. Ya, berarti kalau apa yang dikatakan oleh Pak Kasmujo adalah benar, maka Joko Widodo sebagai presiden tahun 2017 maupun 2025 sudah dengan sengaja menipu publik, ya, dengan sengaja menyebarkan berita bohong. Ya, harusnya Joko Widodo saat ini dipanggil ya untuk dimintai klarifikasi kalau hukum itu berlaku kepada semua orang. Kalau equality before the law, maka Joko Widodo harusnya dipanggil oleh kepolisian, oleh Bareskrim. Ya, tetapi inilah hukum di Indonesia, hukum masih tebang pilih, ya, hukum masih pandang bulu, maka Joko Widodo bisa dengan gampang ya mengatakan apapun yang dia mau dan ternaknya akan memuja-mujinya. Inilah hukum di Indonesia masih
pandang bulu, tidak berlaku untuk Joko Widodo. Ya. Berikutnya juga harusnya ya Bareskrim harus memeriksa Dirtipidum dan Joko Widodo terkait tahun di mana Joko Widodo KKN. Ya, berdasarkan dokumen yang disita dari UGM, ya, Dirtipidum Brigjen Juandani menyatakan bahwa tahun KKN Joko Widodo 1985. Ya. Sementara Joko Widodo membantahnya. Dirtipidum mengatakan KKN Joko Widodo berdasarkan dokumen dari UGM, ya, kita berasumsi itu berdasarkan dokumen dari UGM, maka dikatakan Joko Widodo KKN tahun 1983. Sementara dibantah sendiri oleh Joko Widodo, katanya 1985 awal. Ini kan dua-dua nggak mungkin benar. Ya. Pasti salah satu itu salah dan menyebarkan berita bohong. Harusnya Kabareskrim berani memeriksa Dirtipidum, memanggil dan memeriksa Dirtipidum dan Joko Widodo. Kalau benar tahun KKN-nya, tahun berapa, dan dokumennya apa. Ini kan publik semakin dibingungkan. Ya, publik semakin dibingungkan dan Jokowi masih tetap merasa di atas angin. Karena banyak ternaknya dan buzzernya selalu memuja-muji ya, dengan kualitas intelijensia yang siap untuk ditipu dan dibohongi. Mau-mau saja bahkan dibuat patungnya atau tamannya di sana. Ya, di tempat mereka yang memujanya seolah-olah dia dewa atau nabi yang tidak pernah salah dan tidak pernah berbohong. Padahal sudah ribuan kasus berbohong ya. Mulai dari SMK, tidak mengutang, buyback Indosat dan lain-lainnya. Ya, bayangkan ya. Mereka-mereka yang intelijensianya rendah memandang bahwa Jokowi itu layak sebagai nabi, tetapi dia mungkin merendahkan dirinya jadi seperti manusia biasa begitu ya. Kok termuli ini, mana ini moderator saya nih ya? Tolong dulu moderator yang ada di tepian Danau Toba, lagi ngapain kau ini? Banyak ternak masuk ini, tolong. Ya. Jadi 10 tahun ya kita telah dikibulin oleh Jokowi ini. Ya. Tidak mengutang, tapi hutangnya menggunung. Ya, nggak bisa dibantah itu. Ya, ada jejak digitalnya Jokowi. Ngapain ngutang? Obligasi apa toh? Obligasi itu apa toh? Utang. Ngapain utang? Silpa kita 6-7 triliun kok. 6 atau 7 triliun kok. Ngapain ngutang? Nggak taunya ngutang 8.000 triliun lebih. Ya. Jejak kebohongan Joko Widodo ini sudah di mana-mana. Jadi walaupun dia jujur kali ini itu pun susah untuk diterima masyarakat. Ya, belum lagi kasus SMK. Belum lagi saya itu paling anti bansos, bantuan langsung tunai. Bansos saya anti. Untuk apa? Kasih pancingnya, kasih ikannya, kasih pancingnya dong. Nggak taunya untuk memenangkan anaknya jadi wapres, bansos 500 triliun. Ya. Yang katanya Luhut Binsar Panjaitan banyak bocornya. Apa itu, setengah atau berapa katanya, nggak sampai ke masyarakat. 500 triliun per tahun periode dia yang kedua ya. Mulai dari tahun 2019 sampai 2024 itu rata-rata hampir 500 triliun bansos. Pada saat 2014 dia bilang apa? Saya itu anti bantuan langsung tunai. Untuk apa kita kasih ikannya? Kita kasih pancingnya. Aduh. Itu akan menyebar berita bohong itu ya. Harusnya sudah diadili. Setiap berita bohong yang dibuat oleh Joko Widodo harusnya dijerat hukum itu ya, supaya jangan terbiasa pemimpin suka-suka berbohong. Makanya jangan berjanji kalau tidak bisa ditepati. Ya. Tetapi tenang Pak Jokowi, masih banyak buzzer bodoh yang Anda, yang memuja-muji Anda.
Nah itulah ya, kita kembali ke topik ya. Betapa fakta itu sangat mencengangkan ya. Ya, ketika Dr. Muhammad Taufik mengungkapkan bahwa Eko Sulistyo ini ya menyatakan dalam telepon bahwa Joko Widodo memiliki 2 gelar, doktorandus dan insinyur, dan keduanya tidak diverifikasi dan hanya diajukan menggunakan fotokopi legalisir tanpa diverifikasi. Bayangkan, ya, kok sebegitu cerobohnya ya KP. Padahal 2 kali alasannya termul dan ini kan buzzer itu selalu dan relawan-relawan Jokowi nggak mungkin palsu karena 2 kali wali kota, 1 kali gubernur itu nggak mungkin palsu, padahal sudah ada. Ya, itulah kesaksian dari Eko Sulistyo lewat telepon kepada Dr. Muhammad Taufik bahwa di KPUD Solo tidak diverifikasi. Jadi dasar mereka buzzer dan dasar argumentasi baik pengacara, buzzer maupun relawan Jokowi sudah di Solo 2 kali. Enggak, malah tidak diverifikasi. Hanya fotokopi legalisir gitu loh. Jadi KPUD Solo tidak melakukan tugasnya. Jadi tidak bisa menjadi landasan kalian berargumen. Ya, itu di KPUD Solo. Ya, kalau di KPUD Jakarta jelas. Ya. Menurut Betor Suryadi, ya, ada tim Solo yang datang dibawa oleh Jokowi. Ketika Jokowi diajukan oleh PDIP menjadi calon gubernur tahun 2012, Jokowi membawa rombongannya, kata Pak Betor Suryadi, 3-5 orang. Di antaranya David, Anggit, dan Widodo. Ya. Widodo lah yang berkoordinasi dengan Dhani Iskandar dan bertemu dengan para ahli pembuat dokumen palsu, di mana ada sekitar 10 dokumen yang dibuat dokumen palsu tentunya di pasar pramuka atau pojok pramuka atau apalah namanya, pokoknya kios-kios itu. Ya, mudah-mudahan Sentana TV besok memberikan kita tayangan besok live bagaimana sih gambaran dari pasar pramuka atau pojok pramuka itu, masih ada nggak kios-kios di sana kan gitu, supaya pemirsa bisa mendapatkan bayangan ya. Gitu ya. Jadi bayangkan pada saat pencalonan gubernur 2012 tadi di KPUD Solo 2 gelarnya tidak diverifikasi. Itu sebagai dasar argumentasi baik pengacara Jokowi maupun buzzer maupun relawan ya. Dan itu tidak diverifikasi, hanya modal fotokopi fotokopi ijazah legalisir dan 2 gelar doktorandus dan insinyur. Dan data itu di KPUD hilang. Coba bayangkan. Misteri kan? Hilang. Kalau benar Jokowi mendapatkan gelar doktorandus dari mana gitu, sarjana kehutanan dari UGM misalnya. Untuk apa dihilangkan itu? Ya, berkas di KPUD Solo dan berkas di KPUD Jakarta dan di KPU Pusat. Untuk apa? Ya. Dihilangkan itu data itu kalau Jokowi benar-benar lulus doktorandus, lulus sarjana kehutanan UGM. Untuk apa semua serba hilang? Ya kan? Tetapi ini nggak bisa masuk akalnya para termul, mungkin karena bayaran itu ya. Nah, kembali ke pencalonan gubernur 2012, di mana Jokowi ya dengan modal SMK-nya ya, padahal itu cuma gimmick marketing dan hasilnya nol besar. Nolnya itu 0,11 ribu triliun. 10 pangkat 12 ya triliun itu. Jadi nolnya itu 12.
ya nol besar. Ya, modalnya SMK seolah-olah kita akan memiliki mobil nasional, ya, buatan bangsa sendiri, harga murah, tidak ada lagi, ya minggirlah dulu mobil buatan Jepang dan Korea, ya kan? Kita berharap seperti itu, ternyata itu cuma omong kosong dari seorang Jokowi, ya, yang membawa pun, yang menyetir SMK itu pun Pak Roy, ya, dengan sejumlah kecelakaan katanya, bukan kecelakaan fisik ya, tetapi ada momen-momen di mana apanya persnelingnya bergeser lah, apanya lah, banyak ceritanya itu. Ya, Pak Roy itu tahu apanya dan dokumentasinya banyak. Bayangkan, dia naik pesawat ke Jakarta si Jokowi, ya, tidak ikut menyetir atau jadi penumpang mengantarkan SMK-nya itu dari Solo ke Jakarta. Ya, setelah itu dia balik lagi ke Solo. Itulah modal pencitraan. Pada tahun 2012 masuklah dia ke gorong-gorong. Disinilah awal dari musibah. Ya, selain SMK, gorong-gorong. Ya, itu saya kira perlu dibuat patung Jokowi di gorong-gorong tempat dia masuk itu ya, di Jakarta itu. Kalau bisa itu monumen pramuka harus dibuat di gorong-gorong itu. Saya yakin itu ada kaitannya gorong-gorong itu dengan pramuka. Salam pramuka, Termul, Buzzer, relawan Jokowi, salam pramuka. Ya, pada tahun 2012 dibawa Jokowi lah timnya itu, Widodo, David, dan Anggit. Ya, bertemulah Widodo, ya, dengan Dhani Iskandar. Dhani Iskandar politisi senior di DPR, DPD DKI, ya, PDIP. Bertemulah, ya, menurut Bang Betor Suryadi, bertemulah dan dipertemukan oleh Dhani Iskandar ini dengan para ahli pembuat ijazah dan dokumen-dokumen lain. Ada satu paket dokumen berkisar 10 dokumen menurut Bang Betor Suryadi. Bayangkan itu. Orang kayak gini jadi presiden, boy. Ya. Apa Termul itu nggak mikir, ini harus diperiksa. Kalau benar, nggak layak jadi presiden. Harusnya kalian berpikir begitu, berpikir waras demi apa? Demi bangsa Indonesia. Itu loh. Bukan ngancam-ngancam saya, di-sel. Ya, Jokowi itu yang harus di-sel. Tahu nggak kau, Termul? Nah, terus ya, bertemulah, dibuatlah 10 dokumen itu, mulai dari surat nikah, ya, akta nikah, surat bebas narkoba, surat kesehatan dari rumah sakit, ijazah, dan surat kecerdasan, ya, tes kecerdasan atau intelijensia, semua dibuat satu paket. Bayangkan. Dan itu data itu hilang di KPUD, di server KPU, ya. Kenapa hilang? Anak kecil pun bisa jawab itu. Ya, nggak usah kita tebak-tebakan orang dewasa. Anak kecil. Oh ya, ada yang mengatakan juga salah satu janji Jokowi apa? Stop impor. Kita tidak lagi import garam, jagung apa? Bohong lagi. Ya, impor terus. Coba itu, kebohongan-kebohongan semacam itu bebas dilakukan oleh Jokowi, apalagi dia sedang menjadi presiden. Ya. Hukum nggak berlaku sama dia. Sama seperti kasus pembimbing skripsi dan akademik. Dia bebas, gitu loh. Dia seolah-olah tidak ada hukum yang menyentuh dia, yang berani menyentuh dia. Gitu. Dan selalu dipuja-puji, dan selalu ada alasan. Yang dipakai oleh relawannya lah, atau apanya lah gitu. Buzzernya lah, segala macam. Dan selalu mereka punya pembenaran untuk Jokowi. Ya. Bukan mencari kebenaran itu. Coba kita sama-sama mendesak Kapolri untuk memeriksa itu orang-orang itu. Ya. Ambil keterangannya. Mulai dari keterangan Pak Betor Suryadi, Dhani Iskandar, Prasetyo Edi Marsudi, yang juga ada dalam orang-orang yang disebutkan Betor Suryadi itu. David, Anggit, Widodo. Belum lagi sekarang muncul lagi Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Kok hancur begini penegakan hukum seperti di Indonesia ini? Apakah kita akan diam?
Kalau kita diam, maka ini akan terjadi lagi dan akan terjadi pada Anda dan keluarga Anda. Gitu. Kalau Ternak Mulyono nggak peduli, Kudis Kurap aja dijilat mereka itu. Gitu. Nggak peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Peradaban hukum di Indonesia ini nggak peduli mereka. Gitu, saudara. Ya. Jadi kita yang mencintai Republik ini, kita harus berteriak. Ya. Kalau nggak dibenahi sekarang hukum ini, maka suatu saat akan menimpa Anda dan keluarga Anda sekalian. Gitu. Ya. Kita tidak perlu menjilat kurap, Kudis Panu. Kita harus bebas terhadap penyakit jiwa, penyakit kejiwaan, yaitu bermental penjilat. Itulah penyakit kejiwaan yang paling akut di Indonesia ini. Ya. Ya, banyak sekali. Ya, makanya saya bilang, ya, fondasi argumentasi dari mereka bahwa di apa sudah di KPUD sudah nggak diverifikasi itu statement yang didapatkan oleh Pak Muhammad Taufik, ya, ditelepon langsung Eko Sulistyo, tidak diverifikasi. Padahal katanya di sana dilakukan public expose. Harusnya itu semua dokumen itu sudah milik publik. Dokumen yang dipakai oleh Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wali kota Solo harusnya itu sudah dokumen publik karena dia sudah menjadi dokumen publik. Calon saja sudah dokumen publik. Ya, tetapi hilang. Tidak ditelusuri polisi. Kan gitu. Ya. Tidak ditelusuri polisi mana itu dokumen KPU. Mulai dari KPUD Solo, mulai dari selanjutnya KPUD DKI, KPU pada saat pencapresan, telisik, gitu loh. 10 dokumen yang dikatakan Betor Suryadi dicetak di Pasar Pramuka, dikoordinasi oleh Dhani Iskandar, ya, eksekutornya adalah Widodo. Periksa itu di server atau di dokumen KPU. Gitu loh. Kalau enggak, masalah ini akan berlarut-larut dan menjadi bukan hanya noda hitam sejarah Indonesia. Satu ember hitam, bahkan satu truk noda hitam. Ya, pada sejarah Republik Indonesia ini. Kok bisa itu dibiarkan loh? Itu penting. Progresif dong. Pak Prabowo Subianto perintahkan Kapolri itu untuk progresif. Kan nggak sembarangan orang ngomong seperti seorang senior PDIP dan berani menyebutkan nama-nama. Dia menginvestigasi tanpa dibayar, sama seperti saya, tidak dibayar karena kecintaan kepada Republik ini supaya sejarah Indonesia itu benar. Tidak boleh lagi terjadi capres yang sejarahnya abu-abu, bahkan hitam. Karena apa? Kalau dia sudah jadi presiden, susah mengusutnya. Makanya harus yang bersih. Ya, Termul menuduh orang kau ODGJ kau, ya, pantat kudisan aja kau jilat-jilatnya. We walk the talk, not only talk the talk. Parah kali yo. Termul. Ini saya hapus apa admin saya ini sedang apa ini? Sedang lagi ngopi-ngopi apa ini? Martin Riang hebat, siap-siap Jokowi di penjara katanya. Termul. We walk the talk. We walk the talk. Not only talk the talk. Salam Pramuka. Biar makin panas Termul itu ya. Pramuka. Kalau saya ke Jakarta, saya akan liput itu. Di manakah pojok Pramuka itu ya? Masih ada nggak sih
Nah, muncul lagi nama ex wakil menteri desa bernama Paiman Raharjo. Bayangkan, menurut Intel, dia mengaku sampai tahun 2002 saja kiosnya di Pasar Pramuka. Tetapi menurut pengamat intelijen, sampai 2014 atau 2012. Kok bisa pemilik kios di Pasar Pramuka jadi wakil menteri desa? Kalau tidak ada korelasinya, korelasi, junction, ya, keterkaitan dengan Jokowi. Coba pikirkan saudara, ya, apa bisa seseorang pemilik kios langsung dikenal presiden menjadi apa itu? Wakil menteri desa kalau nggak dia berkontribusi pada Jokowi. Pertanyaannya, berani nggak Polri mengupas itu, menelisik itu? Nggak berani, ya. Padahal bos kalian mengatakan, we walk the talk, not only talk the talk. Harusnya lakukan itu. Gitu, ya. Kita juga sudah bosan menunggu Pak Prabowo Subianto. Kapan lah diganti Kapolri ini? Ya, sudah terlalu bosan kita. Sudah terlalu lama. Ya. Terlalu lama dan tidak ada apanya. Eksekusinya. Ya. Ciri khas zaman Jokowi, CCTV rusak, data hilang, kebakaran. Ada. Satu lagi Bu, Anika Loko. CCTV disambar petir. Itulah. CCTV disambar petir, kata Polres Jaksel. Itulah kepolisian. Ternyata dirusak. Dan tim merusak CCTV itu sekarang naik pangkat dibuat Listio Sigit Prabowo. Hebat kan kepolisian ini? Kayak milik Listio itu kepolisian itu. Padahal rakyat yang membayar. Ya. Sida butar heyang, koma heyang out. Ya kan, kalau nggak mau kok dengar saya, nggak usah kok kesini, mampir. Ya, yang nggak adanya pekerjaanmu menonton live saya, yang pengangguran ya kau. Ya bak. Kalau pengangguran buat dulu live-mu itu, ya kan, ada nggak termul yang menonton kau? Oke ya, pemirsa, itulah rangkuman. Saya baca lagi rangkuman dari apa yang dikatakan Pak Betor ya. Ya, apalagi temuan baru ya. Ya. Fakta-fakta baru bermunculan ya. Dengan gemparnya bantahan dari Pak Kasmujo, ternyata bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik Jokowi. Itu sudah gempar di media sosial. Saya jalan-jalan ke desa sudah tahu Pak Rismon ini Pak Rismon yang merekam Pak Kasmujo. Bayangkan sampai desa saya, desa-desa di Jawa, gitu, mengetahui betapa Joko Widodo omongannya tidak konsisten dan dibantah langsung oleh Pak Kasmujo yang dia bilang dosen pembimbing akademik. Alah, padahal hashtagnya we walk the talk, not only talk the talk. Parah. Ya. Munculnya ini lagi ya, fakta-fakta baru diabaikan oleh polisi, tetapi public distrust semakin tinggi ya, public distrust terhadap kepolisian akan semakin tinggi dan akan mencapai titik kulminasi suatu waktu, titik puncak. Biasanya titik puncak itu akan begini ya saudara, ya, kurva parabolik tertutup, ya, ada sebuah ledakan dulu baru dia turun, gitu. Itu udah fenomena alam itu dalam matematika ya. Ya, harusnya dengan banyaknya informasi yang beredar sekarang ini, polisi progresif, bukan penghasutan. Ya, apa itu penghasutan? Menghasut, yang melaporkan itu kurang waras memang. Di mana saya bukti menghasut? Makanya saya bilang, ya, makanya saya ke UGM lagi nanti. Dan kemarin juga sudah. Saya minta janji dari Profesor Wening Udasmoro, ya, Wakil Rektor UGM,
bidang kemahasiswaan yang telah berjanji kepada saya untuk memberikan kopi kepada saya. Full video pertemuan 15 April 2025. Jaga statement Anda profesor, ya. Jaga komitmen Anda, itu akan saya tagih. Kalaupun Anda menolak untuk menjumpai saya akan kontenkan. Gitu loh. Supaya bisa publik menilai bagaimana pejabat-pejabat UGM menutup diri. Ya. Padahal sudah meyakini bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Untuk apa menutup diri kalau benar? Harus terbuka dong, harus bangga. Bahkan buat patungnya, jangan dikaro patungnya Jokowi. Di UGM itu harusnya patungnya Jokowi. Kenapa? Karena dia, kalau benar perkataan UGM, dia satu-satunya alumni UGM dari 300 ribuan, atau bahkan 400 ribuan alumni UGM, dan cuma satu yang menjadi presiden. Harusnya patungnya di situ berikut dengan ijazahnya. Gitu, jangan dikaro sana, gitu loh. Kalau memang bukan lulusan UGM, ya patungnya di Pasar Pramuka, kan begitu. Ya. Gitu aja. We walk the talk, not only talk the talk. Ini sudah meyakini, ya kan? Meyakini Jokowi. Kami meyakini Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM, bukan Universitas Pasar Pramuka ya, UGM. Ya. Seharusnya semua dokumen itu bahkan dibuat jadi museum, dimuseumkan. Progres akademik Joko Widodo mulai dari sarjana muda sampai, ya kan, soalnya saya bilang sarjana muda sesuai yang ditampilkan di Dirtipidum kan. Pada saat mendaftar itu sarjana muda, mendaftar awal, pendaftaran ulang juga sarjana muda. Ya jelaskan itu, di situ ada dokumen dan semua bisa jadi wisata anak SD sampai SMA. Ya, di museum itu tentang sejarah Jokowi menempuh studi mulai dari sarjana muda sampai sarjana kehutanan. Harusnya tampilkan itu, di frame semua, dibuat bingkai-bingkai, diperbesar. Gitu kalau memang Jokowi lulusan UGM. Tetapi kalau memang itu data-data itu adalah hasil reproduksi, buat-buatan, ya kan gampang membuat itu ya. Tinggal tulis tangan lagi, jadi. Kalau mereproduksi dokumen-dokumen itu gampang kali, apalagi ya berada di sisi polisi ya, gampang lah. Ya kan? Muhammad Nual Azhar aja mau ngotak-atik video CCTV Jessica pakai software gratisan iRedshop, dikabur-kaburkan bisa kok, dan menang di pengadilan. Gampang itu. Ya. Kalau mau menjadi ahli di sisi kepolisian, ya. Nah, itulah ya. Dan di samping rilis video itu, ya, saya meminta juga agar skripsi-skripsi tahun 1985 di seluruh fakultas UGM dirilis gitu loh. Di ETD kan semua gitu loh. Termasuk lembar pengesahan skripsinya. Dan saya akan datang untuk melihat itu skripsi-skripsi tahun 1985 bagaimana teknologinya, kan begitu. Kan karena tahun 15 April itu kan saya tanya itu, kok bisa lembar pengesahan sangat cantik seperti ini. Profesor Wening cuma senyum-senyum saja, nggak menjawab. Yang menjawab adalah orang yang mengaku alumni Fakultas Kehutanan UGM bersama Jokowi, yaitu Saminuddin Baruri itu. Ternyata lembar pengesahan skripsinya modern juga. Katanya dari percetakan perdana. Dan cuma ditandatangani dosen pembimbing utama. Dekan dan penguji kosong. Udah gitu, ya, tanda tangan dosen pembimbing utama pada skripsi Saminuddin Baruri itu cuma di tanda tangan, dan berbeda tanda tangannya Insinyur Hasanu Simon SU dengan deskripsi lain.
Kan hanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama salah satu pasti bodong. Yang kedua dua-duanya bodong gitu loh. Lembar pengesahan skripsinya bodong gitu. Ya. Belum lagi skripsi-skripsi lain. Itu kan perlu. Kenapa ada orang ya dari luar UGM bisa mengakses skripsi-skripsi 1985 itu dan mengirimkan videonya pada saya, ya, dan menuduh saya mencuri. Kan goblok dan bohong itu orang itu. Dia mengirimkan video tersebut lewat WA kepada saya, supaya saya apa? Supaya saya diam. Gitu loh. Ini banyak yang kayak gini, dikirim video itu sama saya. Dan sekarang keluar-keluar saya yang mencuri. Betapa penipunya orang itu. Ya. Tunggu suatu waktu saya laporkan Anda. Ya. Menyebarkan kebohongan, mengatakan saya mencuri. Kau yang ngasih. WA masih ada jejaknya sama saya. Ya. Bagaimana orang itu bisa memiliki akses kepada memoto-moto dan video skripsi tahun 1985, padahal dia bukan orang UGM, bukan staf UGM, bukan dosen UGM. Kalau dia bisa, Profesor of Emilia, kenapa saya tidak? Ya, we walk the talk, not only talk the talk. Salam Pramuka. Ya. Jokowi pernah berkata, Pak Didin Ahmadin, jika saya curang, Allah akan mengajab saya beserta pendukung saya. Mati. Ih, ngeri. Makanya kalian termurtobat. Nanti kalian ikut-ikutan kalian kena azab. Padahal cuma 400 peraknya kalian. Ya. Makanya jangan kalian mau ikut-ikutan. Ih. Ya, jangan mau ikut-ikutan kena azab nanti kalian. Jelas curang itu. Kalau nggak curang nggak mungkin itu menang itu. Apanya itu? Fufu-fafa itu. Ya, nggak mungkin. Bang, panggil grafolog uji tanda tangannya ya nanti ya di Pengadilan Negeri Surakarta kalau jadi. Ya kan? Ya kan? Mudah-mudahan Pak Jokowi cepat sehat ya, supaya nanti sakitnya tidak menjadi alasan untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Karena kan sudah berjanji nih. Kan? Sudah berjanji. Katanya mau menunjukkan di pengadilan kalau dipanggil. Yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, Pak. Ya, jadi jangan alasan sakit nanti nggak datang. Jangan terbiasa lagi, stoplah. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Nanti tertabrak. Ya, kadang-kadang kita kaget kalau orang kan sen kanan ternyata dia belok kiri. Nah, bisa terjadi kecelakaan. Gitu. Bang Tuba, salam dari Armet, anak rantau Medan Brunei, dukung Bang Risosoro. Merantau ngapain, Lek? Kerja ya? Oke lah, Lek. Semangat ya kerjanya ya, doakanlah supaya para termul ini tobat, supaya tidak kena azab. Rifik, siap pakai rompi tahanan, Jokowi. Aduh, apa kali si Rifik ini ya? Jangan kejam-kejam kali kau. Doakan aja supaya sehat Pak Jokowi, supaya bisa menghadiri, ya, membawa ijazahnya ke Pengadilan Negeri Surakarta. Kan sudah berjanji, gitu kan? Sudah berjanji ingin menunjukkan ijazahnya kalau di pengadilan. Nah, di Pengadilan Negeri Surakarta nanti. Iya, tahan teks tapi tetap bergulir, Pak. Ya, termul ODGJ. Lili. Banyak kali komentarnya ini cepat sekali. Sudah saya tahan juga tidak bisa ya. Terus dia jalan terus. Nantilah saya
Ya, nanti saya baca lagi. Hemat waktu, efektif uang, WU. Berjuang untuk bangsa yang lebih baik. Iyalah. Ya, kalau nggak kita yang berjuang, masa si penjilat itu, ya, termul penjilat itu nggak ada gunanya bagi rakyat itu. Cuma menjilatnya itu. Walaupun kubisan panu ku ada sekurat dijilat dianya. Nggak peduli dia itu tertular. Selait sehat. Semangat lah, Horas Pak. Berharap kali termul ini ya. Aduh, jangan terlalu berharap Pak Jokowi pakai baju oranye, janganlah. Yang penting minta maaf. Kan gitu aja, termul ini baju oranye aja, baju Shopee aja yang dikomentari. Seolah-olah menghendaki Pak Jokowi nanti pakai baju Shopee. Jangan gitu, kita harus mendoakan yang baik gitu, ya kan? Yang banyak kali lah drama si Mulyono itu, kata Joe Sinaga. Ya memang banyak lah, Lae. Ya, kalau asli ijazahnya nggak asli pramuka, pasti nggak banyak drama, ya kan? Truth is simple, gitu. Pak Parno, Jokowi muka-muka cemas katanya. Ah, Pak Parno ini ada-ada aja. Udahlah, kau kejam kali pun, kublok lah kau. Ngapain lah kau kesini? Oke ya, jadi Suban Sean, termulnya masih banyak bang. Iya, banyak kali. Begitu saya live kok tahu ya mereka ya. Mungkin mereka subscribe saya ya, makanya tahu ya. Nah itulah ya. Jadi sebenarnya rakyat yang harus mendesak ya Kapolri ya untuk memeriksa, memanggil keterangan dari orang-orang yang selama ini disebutkan oleh Bang Betor Suryadi. Ini jauh lebih serius loh ya. Gravitasinya bahkan sampai menyebut orang ya. Kalau saya kan cuma analisa, fake dokumen analisis, oh fake gitu. Saya tidak tahu di mana itu dibuat dan siapa yang membuat gitu loh. Karena itu bukan domain penelitian. Ya, siapa yang membuat dan di mana dibuat itu bukan domain penelitian saya. Nah, itu dijawab oleh Bang Betor Suryadi. Kalau saya itu fake, otentik. Oh, fake. Ya, dari teknologi evolution saja sudah pasti itu fake. Apalagi kita deteksi pakai CNN, ya, convolutional neural networks juga bisa, ya, bahkan pakai teknologi seperti yang lebih tua lagi, ya, feature descriptor juga dapat itu, ya, feature descriptor yang bahkan dirotasi, diperkecil, diperbesar, kita cocokkan juga dapat persentase kecocokannya, dapat gitu loh. Itu hal mudah gitu loh, ya. Ini kan berkesesuaian. Kalau saya menjawab itu fake, ya, bukan otentik, ya, alias palsu, sensitif kali termul ya bilang palsu. Ya udahlah saya bilang fake aja, ya biar ilmiah dikit. Ya, dalam bidang keilmiahan, dokumen fake analysis outputnya ada dua, fake, otentik. Ya, tetapi kalau di tekstur analisis saja, ya di dalam fake dokumen analisis itu ada kesesuaian penggunaan teknologi. Ya, kalau tidak sesuai penggunaan teknologinya, ya, misalnya tahun 1985 menggunakan teknologi tahun 2000, ya itu sudah pasti fake. Itu dalam fake dokumen analisis itu ada kesesuaian penggunaan teknologi. Gitu, ya. Makanya outputnya fake. Tetapi termul dan para Jokowers itu sensitif dia kalau palsu. Padahal itu bahasa Indonesianya fake ya palsu, autentik asli, kan gitu. Tapi supaya jangan nangis-nangis ya termulai saya bilang aja lah fake. Ya. Nah kalau kajian saya adalah membuktikan itu fake, dokumen skripsi fake, maka ijazah fake. Ya. Tetapi Pak Betor malah lebih lanjut. Apanya? Dari penelitian saya, dia menyebutkan siapa yang membuat itu, mengkoordinasi pembuatan 10 paket, satu paket 10 dokumen termasuk ijazah palsu itu, ya, bukan hanya siapa, tempatnya juga, gitu. Jadi
berkesesuaian. Saya menguji fake-nya, oh itu fake, Pak Betor menunjukkan, ya, memberikan indikasi-indikasi nama-nama orang itu. Mulai dari pencagupan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Tahunnya lengkap, ya, orang-orangnya disebutkan, bahkan locus delicti-nya pun disebutkan, yaitu Pramuka Salemba. Kan masuk ini rangkaian ini, ya. Sementara ada orang yang main nuduh-nuduh, ya, ini penghasutan katanya, langsung dipanggil klarifikasi. Polisi macam apa itu, ya? Apa buktinya penghasutan itu coba? Masa menyatakan kajian ilmiah penghasutan, tapi dia nggak berani melaporkan Bang Betor, ya. Beradi berseraknya itu yang bilang, beradi apanya itu yang melaporkan saya itu? Laporkan coba, berani nggak? Nggak berani kau, cemen kau. Gitu. Ya. Hanya karena kami peneliti, nggak punya ormas, nggak punya parpol, beranilah kau melapor-laporkan. Ya. Coba saya besok masuk PDIP atau PKB, berani nggak? Gitu loh. Ya kan? Ini kan karena kita independen, biaya-biaya sendiri, gitu, ya. Makanya ini, ya, berkesesuaian dan berkelanjutan. Ya, saya, Pak Roy, Bu Tipa, oke, ini fake. Ada Bang Betor. Oh, fake-nya dibuat oleh si ini di tempat ini, jelas sudah. Ya, hanya termula yang jadi cacing kepanasan. Kasihan kau Termul, hidupmu, ya, kudis kayak gitu pun kau jilati. Bahkan bisa self introspection, ya. Saya kagumnya sama Bang Betor itu, walaupun dia dari PDIP, ya, dia bisa self introspect, bisa introspeksi diri bahwa pada saat itu, awal-awal reformasi dan tahun 2000-an itu banyak, bahkan diakui juga banyak kader PDIP yang menggunakan ijazah palsu. Dan dia bilang juga di podcastnya Bang sebelum Bang Abraham Samad speak up, ada sebelumnya di Ainus mungkin, ya, itu udah lintas partai, bukan hanya dominan PDIP. Memang saat itu begitu, nggak tahu kalau sekarang. Dan dia bisa introspeksi, walaupun dia dari PDIP, dia bisa introspeksi diri supaya apa? Partainya lebih baik, gitu loh. Ya, dia sebutkan juga Rudolf Pardede, ya, yang pernah menjadi Gubsu, Gubernur Sumatera Utara. Dia bilang itu kader PDIP. Dia bilang ijazahnya palsu, gitu loh. Ya, kita menghargai orang-orang semacam itu supaya partainya lebih baik, gitu loh, bro. Ya. Nah, inilah, ya. Awal 2012, rombongan Jokowi dari Solo bertemu tim DKI di Jalan Cikini. Sekitar 3-5 orang, ada David, Anggit, Widodo, Isnaini. Tim DKI, Prasetyo Edi Marsudi, ya, ex-ketua DPRD DKI. Terus Dani Iskandar, Indra, Julianto atau Juliantoro, ya. Itu nggak berani, ya, polisi memeriksa itu, memanggil. Ya. Lolos Gubernur DKI 2012, ya, untuk meloloskan dokumen-dokumen itu ada 10 dokumen, satu paket. Syarat untuk Jokowi calon Gubernur DKI 2012. Nah, Deni Iskandar ini adalah sekretaris pemenangan Jokowi, Cagup DKI 2012, yang merupakan senior PDIP di DKI. Nah, ya, kalau sudah menang, katanya Deni Iskandar ini ditawarin menjadi direktur utama PD Pasar apa itu? Bentar dulu. Pasar Jaya, ya. Bentar. Nah, pokoknya dia ditawarin direktur utama PD Pasar Jaya atau apa. Tapi setelah menang cuma dikasih menjadi komisaris, ya, PD Pasar Jaya. Jadinya dia tolak, gitu loh. Gitu ceritanya.
Jadi mereka yang udah biasa ya balas budi. Coba bayangkan, ada seseorang punya kios di Pramuka, Senen, tiba-tiba jadi wakil menteri desa. Masuk akal nggak? Itu si apa itu? Pak Iman Raharjo. Masuk akal nggak kalian? Termul. Kalau bagi Termul sih semua masuk akal. Yang penting kudisnya bersih. Ya, Mbak. Tahe. LBP selidiki le, dia biangnya ya, semoga dia sebelum check out ya, LBP ini Luhut ini sebelum check out bisa apa mengatakan kejujuran ya. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa lagi mengatakan kejujuran, Luhut ini ya sebaiknya secepatnya lah check out. Nasudin Cirebon, setelah Kasmujo sadar, kini kader senior PDIP menyusul. Nah, ini juga ya, banyak yang akan menyusul ya. Menyusul daripada dia mati, ya, mempertahankan kebohongannya, lebih baik dia jujur. Karena ini terkait dengan sejarah bangsa Indonesia. Supaya, ya, ini tidak ada dendam pribadi pada Jokowi, bukan. Ya. Ini supaya perbaikan ke depan. Kalau KPUD tingkat 2, tingkat 1, KPU harus menjalankan fungsinya. Gitu loh. Bayangkan kalau ini benar, kebobolan semua. Gitu loh. Ya. Secara kronologis, secara penyebutan nama-nama, itu lengkap. Pak Betor Suryadi itu menyebutkan di mana dan siapa. Kalau saya analisis dokumen, fake. Nggak mungkin skripsi Joko Widodo itu tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait tanda tangan penguji. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi di UGM. Ya. Gitu. Oke, pemirsa, ya. Termul sudah terbiasa makan kudis, kurap, panu, kadas, bisul. Yang penting 400 perak ya, Pak. 400 perak. Dia Wijaya. Manaf doang, game over dinasti Mulyono dan geng Solo ya. Ya, kita tidak membutuhkan dinasti. Ya. Apalagi Bapak sedang jadi presiden, anaknya nyawapres, itu jangan pernah terjadi lagi di Republik ini. Ya, entah kalau logika Termul itu mengatakan itu biasa, tetapi logika orang waras pasti nggak beradab dan nggak beretika itu orang itu, seperti itu ya. Keluarga semacam itu pasti tidak beradab dan beretika. Ya jelas menang lah bapaknya sedang jadi presiden, apalagi bansos 500 triliun, apalagi rakyat kita masih gampang untuk dibujuk rayu dengan beras dan duit, gitu loh. Bukan karena apa, kemiskinan, gitu loh. Kemiskinan karena siapa? Ya karena rejim Joko Widodo yang menjanjikan kemakmuran ternyata miskin. Ya, lihatlah pengumuman PBB itu, ya. Yang terakhir ini bahkan 172 juta rakyat Indonesia miskin versi Bank Dunia. Ya kalau versi BPS, ya kalian sendiri lah nggak percaya kalau 20.000 perak cukup satu hari per keluarga. Itu kan ngomong kosong ya. Masa bisa standar miskin 20.000, 30.000 perak sehari cukup? Memangnya nggak ada untuk anak sekolah, nggak ada untuk transportasi, nggak ada untuk nyicil rumah, nyicil motor dan segala macam. 30.000 perak, gimana nih angkot? Tahe, logika apa? Jujur aja harusnya lebih baik. Oke, standar kemiskinan 100.000 sehari. Gitu, biar kelihatan berapa persen penduduk Indonesia yang miskin, yang real. Ya, kalau makin banyak penduduk miskin, maka bansos itu akan semakin bisa dipakai sebagai instrumen politik untuk memenangkan siapapun yang menggunakan bansos itu. Siapa pengguna bansos, yang mengotorisasi pencairan bansos? Ya presiden. Itu loh. Siapapun yang presiden yang contohlah Fufu Fafa anaknya, ya kan? Ya, bansos dicairkan 500 triliun. Ya jadilah itu barang. Ya. Nggak berwujud manusia pun bisa itu jadi terpilih kan.
Termul Andik Uye, Termul barisan sakit kulit. Iya, betul. Mereka soalnya seringkali melabel saya barisan sakit hati. Ya, sesekali saya balas dulu barisan sakit kulit panu kades kurap. Dibilang-bilangnya saya sakit hati. Untuk apa saya sakit hati? Saya bukan parpol kok. Ya, biaya sendiri. Ya, bukan kayak Termul Nusantara itu minta-minta apa BNI itu apa itu bang untuk kumpul ke Solo aja harus minta-minta dipajang itu di videonya itu ya, ada itu di TikTok saya lihat, dipajang kami mengumpul para Termul YouTuber Termul Nusantara dikasih bang gitu ya, cuma ngumpul aja di Solo perlu bantuan dana tahe. Iya, AR Silain, KPU tidak bisa dijadikan tameng sebagai bukti jasa calon eksekutif atau legislatif asli. KPU hanya terima fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jika ada yang keberatan, KPU hanya minta surat pernyataan rektor. Iya, makanya ya, rektor, saya akan datangi rektor UGM. Karena apa? Saya tidak puas statementnya, kami meyakini. Coba bilang kami memastikan dan tunjukkan dokumen-dokumennya Joko Widodo. Ya, mulai dari sarjana muda loh. Kalau benar yang ditampilkan di Tipidum itu, di Joko Widodo berarti mulai dari sarjana muda. Ya. Mana? Kapan Joko Widodo mendapatkan gelar sarjana mudanya, mendapatkan sertifikat sarjana mudanya? Kan harus ada sebelum dia ke sarjana, dan itu disaring IPK-nya. Masa IPK D dan IPK rendah di nilainya C dan D bisa masuk dari sarjana muda ke sarjana? Kan nggak mungkin. Itu ya harus tersaring. Itu pun kalau benar sarjana muda. Kalau enggak, ya berarti pasar pramuka. Oke pemirsa, ya saya sudah berapa jam ini? Oh udah 1 jam ya. 1 jam. Saya bingung lihat Termul ini ya. Nggak suka sama tayangan saya, tapi selalu datang. Demi pendapatan per komen itu. Aduh, kasihan sih kalian ya. Apa nggak ada YouTuber Termul Nusantara itu yang bisa kalian pantengi, kalian tonton gitu? Nggak ada info di sana. Nah, kalau saya selalu ada info. Lihat aja minggu depan, info saya akan mengejar bla bla bla. Selalu live gitu. Ya, langsung mendatangi tempat, nggak minta-minta. Ya, kayak YouTuber Termul Nusantara itu, ya dikit-dikit dipajang di situ, Bang BNI atau Bang apa itu, minta duit sama kalian, ya para Termul. Kalau saya kan nggak mendatangi, ya saya datang sendiri, gitu loh. Kalau nggak ada uang saya, ya saya diam, nggak minta-minta. Satu-satunya yang saya minta kalian sumbang adalah untuk Bambang Tri. Ya, pemirsa. Jangan lupa untuk Bambang Tri, ya Pak Bambang Tri, ya itu ada rekening BRI, bla 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 sekian atas nama Yayasan Koiriah, yaitu untuk Pak Bambang Tri, dan yayasannya orang yang dipercayanya yang megang, bukan saya. Itu bedakan ya, bedakan saya dengan YouTuber Termul Nusantara. Kalau mereka majang duit di situ, majang nomor rekening itu untuk mereka. Gitu ya, kalau saya untuk Pak Menteri ya, itulah kita berjuang berdasarkan memang kemampuan kita. Kemampuan saya seperti ini ya seperti ini ya. Kalau nggak ada duit ya sudah, nggak pergi, atau ya melakukan perjalanan tapi ya menginap di hotel syariah misalnya, kan sudah bersih, murah lagi gitu ya. Memang begitu kenyataannya yang saya sering jumpai ya. Memang sering saya jumpai kok begitu, bukan apa saya tambah-tambah itu. Ya. Ya, jadi di di deskripsi kanal YouTube Balige Academy kalian klik itu, ada itu langsung. Ulurkan tangan Anda bantuan untuk Pak Bambang Tri, nomor rekening sekian. Nah, itu Yayasan Koiriah. Bayangkan namanya saya, yayasannya aja saya bingung kan gitu. Kelihatan nggak punya saya kan.
Artinya aja pun saya nggak tahu. Coba bayangkan, ya. Pokoknya itulah nama yayasannya. Kalian klik deskripsi YouTube Baligi Academy, klik di situ ada nomornya. Ya, kalau kalian punya apa, ya, ayolah kita ulurkan tangan. Betapa nasibnya. Oh ya, info terakhir, Pak Bambang Tri mengajukan PK katanya ya. Baguslah itu, katanya ada bukti novum baru, ya bagus ya. Punya semangat lagi untuk fight ya. Dan kalau kita punya berkat yang lebih ataupun yang memang ada gitu ya, ya nggak salah sih ya. Kita tolong sesama anak manusia yang dipenjara oleh Jokowi, ya dipenjara oleh Jokowi, dan ijazahnya Jokowi nggak pernah dihadirkan di persidangan yang versi analog, yang versi versi fisik, ya bayangkan Gus Nur dan Bambang Tri, dan harus didenda 400 juta, kalau tidak harus menjalani hukuman 4 bulan lagi. Coba lah bayangkan, ya begitulah. Itulah yang terjadi di negara ini, saudara. Kalau kita nggak memperbaiki negara ini, siapa lagi? Ya. Siapa lagi coba? Kita tunggu penduduk Brunei, penduduk Malaysia memperbaiki, penduduk Singapura. Ya enggak, ya harus kita. Itu loh. Ada lagi tugas kita untuk membebaskan 6 terpidana seumur hidup, 6 Cirebon itu. 6 terpidana seumur hidup Vina Cirebon. Coba. Saya kalau ketemu sama Pak Prabowo, dikasih waktu saya bertemu, pasti itu saya sebut pertama. Kenapa? Mereka masih hidup dan dipenjara seumur hidup. Ya, bukti forensik membuktikan ada komunikasi. Ya, pada waktu di mana mereka dituduh melakukan kejahatannya. Si korban masih bisa meng-SMS santai-santai sama temannya. Percaya nggak itu? Coba. Ya. Tetapi para termul nggak peduli itu. Tidak peduli pada kemanusiaan. Ya. Yang penting bagi mereka menjilat kudisnya si Nganu. Ya. Makanya saya tantang generasi-generasi muda, jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman penjara itu. Ya. Jangan pernah takut. Kalau kita takut, maka mereka makin menginjak dan menindas. Ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oke, sehat-sehat kita semua. Semoga kita dijauhi dari sifat-sifat termul, sifat-sifat penjilat kudis, ya. Dijauhi kita dari sifat-sifat penjilat demi jabatan, demi komisaris, ya. Mudah-mudahan kita sampai mati jangan pernah tertular sifat penjilat. Mereka itu adalah sehina-hinanya manusia, serendah-rendahnya manusia. Berkomentar karena dibayar, bukan karena value, nilai, kemanusiaan. Ya. Semoga banyak lagi generasi-generasi muda bangkit. Ya, kalau nggak kita yang memperbaiki hukum Republik ini, masa kita minta tolong sama Iran dan Israel? Mereka lagi sibuk itu, ya. Ya, kita benahi dulu negara kita ini supaya kuat. Ya kita dululah. Jangan kita harapkan penduduk Malaysia, penduduk Brunei, penduduk Singapura, penduduk Vietnam memperbaiki kita. Ya. Ya, itulah. Semoga kita dijauhkan dari sifat pengkhianat, sifat penjilat ala termul. Salam Pramuka. Horas.